Terima kasih Anda masih bersama Lintas Sepekan. Seorang pelaku pembuat narkoba jenis ekstasi atau ineks rumahan berhasil diamankan jajaran Polsek Banjarmasin Barat. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan berbagai macam obat sebagai bahan racikan serta peralatan pembuatan, dan pelaku mengaku mengambil keuntungan hanya Rp25.000 per butir. Berhasil terungkapnya seorang pelaku pembuat narkoba jenis ekstasi atau ineks rumahan yang belakangan bernama Ade Merdeka Wana alias Ade, 34 tahun, warga Jalan Padat Karya, Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, berhasil didapat dari informasi masyarakat langsung ditindaklanjuti petugas Polsek Banjarmasin Barat, Restra Banjarmasin. Dari penggeledahan di rumah pelaku, petugas berhasil menemukan berbagai macam obat keras yang dipergunakan sebagai bahan racikan serta alat untuk membuat ekstasi atau ineks rumahan. Di hadapan petugas, pelaku mendapatkan bahan baku serta peralatan untuk belajar membuat ekstasi atau ineks secara rumahan ini dari seseorang melalui video call, dan berhasil membuat 40 butir serta mengambil keuntungan hanya Rp25.000 per butir. Atas dasar informasi dari masyarakat, ya, dilaksanakan kegiatan-kegiatan dari mulai kegiatan yang sifatnya tertutup, ya, untuk mengungkap kegiatan ini, yaitu pembuatan ekstasi rumahan. Jadi sudah 2 kali nih. Pertama dulu kemarin ada kan sekali waktu di Polresta. Ini yang kedua, TKP-nya berbeda. Kemudian barang-barang ini didapat dari orang atau Anda mengambil sendiri? Dari orang, ya, barang-barang ini didapat dari orang, ya, disebutkan tempatnya baru diambil. Iya. Begitu. Jadi Anda tidak memesan sendiri, ya. Ya, jadi tidak memesan sendiri, diambil di sini, diambil di sana oleh beliau, ya, tersangka ini. Iming-imingnya Rp25.000, murah banget, murah, kenapa ya? Mau? Itu dia, saya kurang tahu. Tapi kenalnya dari mana? Kenalnya dari Byphone. Byphone. Medsos. Ya, ya sudah, ya. Pokoknya siap, yang jelas kamu bertanggung jawab perbuatanmu. Siap, ya. Pasalnya jelas, ya kan? 113, ya. 13 ancamannya 20 tahun, ya, nggak salah. Kini untuk penyelidikan lebih lanjut, pelaku yang dikenakan pasal penyalahgunaan narkotika ini diamankan di Mapolsek Banjarmasin Barat, Resta Banjarmasin. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Selanjutnya, jelang pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 dan pemantapan persiapan, seluruh pihak Polres Banjar melaksanakan apel gelar pasukan pengamanan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Banjar. Sementara itu, pengamanan Pilkades serentak Kabupaten Banjar mencakup 2 wilayah hukum, yakni Polres Banjar dan Polres Banjarbaru. Untuk itu, kedua Polres menerjunkan ratusan personel guna mendukung pengamanan pesta demokrasi tersebut. Bertempat di halaman Mapolres Banjar, dilaksanakan apel gelar pasukan pengamanan pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 yang dihelat tanggal 17 November 2022. Kegiatan ini diikuti jajaran TNI, Polri, Satpol PP, aparat desa dan kelurahan, serta Satlinmas Kabupaten Banjar. Bertindak sebagai pemimpin upacara, Bupati Banjar Saidi Mansur didampingi Porkopimda Banjar. Bupati Banjar Saidi Mansur menyatakan apel gabungan ini merupakan upaya pemantapan kesiapan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Pilkades serentak di daerah ini, baik administrasi, kesiapan personil, hingga sarana dan prasarana. Bupati mengingatkan agar setiap personil mampu melaksanakan tugas dengan ikhlas dan tanggung jawab, bersinergi dengan baik, serta menjaga netralitas. Gelar pasukan dilaksanakan pada hari ini bersama rekan-rekan Porkopimda, dan bukan hanya juga rekan Porkopimda Banjar tapi juga Banjarbaru, karena wilayah hukumnya di 2 kecamatan yang melaksanakan Pilkades ada di Banjarbaru. Alhamdulillah patut kita bersyukur dan berbahagia semua elemen bisa hadir, dan ini menunjukkan komitmen bersama, dan juga turut hadir tadi teman-teman dari Satlinmas, sehingga semua stakeholder dalam mengawal dan mengawasi kegiatan Pilkades nanti bisa berjalan dengan baik. Beberapa hal tadi sudah disampaikan untuk semua pihak, TNI, Polri, dan juga para ASN untuk bisa bersikap netral, sehingga nanti dalam Pilkades juga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Juga pastikan keamanan, ketertiban, sehingga pesta demokrasi juga bisa berjalan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar, Sahrialudin, menegaskan bahwa dalam pelaksanaan Pilkades serentak tetap mengutamakan protokol kesehatan. Mereka mungkin tidak datang, mereka memantau lewat ini aja, waktu aja. Ya, di lapangan juga mereka minta disorot semua. Jadi yang menjadi perhatian mereka itulah pertama terhadap prokesnya. Dari orang datang harus pakai masker, kemudian cuci tangan sebelum ke tempat ya. Di situ ada tempat tisu yang untuk khusus, kemudian juga cek kontrol suhu ya, baru duduk di tempat yang disediakan dan juga jarak juga diatur. Pada kesempatan itu dilaksanakan pula penandatanganan kesepakatan antara Kapolresta Banjar dengan Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Banjar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sehari jelang perhelatan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Banjar, seluruh pihak terkait mematangkan koordinasi, diantaranya penjagaan keamanan dan ketertiban oleh pihak kepolisian. Pengamanan Pilkades serentak ini mencakup 2 wilayah hukum, yakni Polres Banjar menerjunkan 360 personil, ditambah dari Satbrimob Polda Kalsel 46 personil, sementara Polres Banjarbaru menurunkan 96 personil, dan pengamanan ini untuk 320 TPS di Kabupaten Banjar. Masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga keharmonisan dan kondusivitas, dan bagi calon kepala desa agar siap menang dan siap kalah dalam pemilihan tersebut. Kami dalam rangka pengamanan pemilihan kepala desa ini menerjunkan personil sebanyak 360 personil Polres Banjar. Kemudian kami juga menambahkan BKO dari Satbrimob Polda Kalimantan Selatan sebanyak 46 personil, di mana nanti seluruh personil tadi yang terlibat hari ini juga langsung memasuki ke desa masing-masing. Serta untuk Brimob kami bagi di 3 tempat untuk di-standby-kan di wilayah tersebut. Kemudian pada kesempatan ini kami ikut mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Banjar agar sama-sama mensukseskan pemilihan ataupun pencoblosan pemilihan kepala desa. Banjarbaru, kebetulan kami di wilayah kami itu ada 2 polsek, yaitu Polsek Beruntung Baru dan Polsek Alu-Alu yang melaksanakan Pilkades yang masuk di wilayah Banjar. Untuk personil yang kita libatkan sebanyak 96 personil, 30 yang untuk menjaga PAM TPS, terus 38 itu siaga dan 28 lagi siaga. Jadi sekitar 96 personil desa masing-masing. Pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Banjar digelar pada 17 November 2022, diikuti 380 calon kepala desa, 75 diantaranya merupakan petahana di 117 desa di 20 kecamatan di Kabupaten Banjar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Beralih ke segmen lainnya, pemerintah Kota Banjarmasin kini memiliki motor listrik pengangkut sampah atau Molisa. Motor sejenis Tosa ini diserahkan langsung pimpinan PT PLN Kalselteng kepada Wali Kota Ibnu Sina di lobi Balai Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin menerima 1 unit motor listrik sampah atau Molisa dari PT PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan. Penyerahannya berlangsung di lobi Balai Kota Banjarmasin Rabu 16 November tadi. Penyerahan 1 unit Molisa itu diterima langsung Wali Kota Ibnu Sina, disaksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Alip Yuspahlov dan Sekretaris DLH Wahyu Hardi Cahyono, serta Senior Manajer PT PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan. Dengan telah diserahkannya Molisa tersebut, Wali Kota Ibnu Sina menyatakan terima kasihnya kepada PT PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan Tengah yang telah membantu memberikan 1 unit motor listrik sampah kepada pemerintah Kota Banjarmasin. Meski hanya 1 unit, harapannya angkutan ramah lingkungan ini bisa dimanfaatkan dan menjadi solusi dalam pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kota Banjarmasin dengan jumlah penduduk yang sangat besar, kita sangat concern terkait dengan energi hijau dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi untuk angkutan sampah kita.
Walaupun ini satu unit bisa menjadi prototip dan bisa bukan hanya roda 3, tapi roda 4 juga bisa. Maka beberapa alat kebersihan untuk kompaktor, untuk angkutan sampah lainnya sebetulnya juga sudah ada yang menggunakan listrik. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi opsi lah, alternatif bagi kita, khususnya pemerintah kota, untuk makin ramah lingkungan. Diketahui unit Molisa juga dilengkapi sistem hidrolik sehingga sangat mempermudah petugas dalam pengangkutan maupun membuang sampah. Menurut perwakilan PT PLN Persero wilayah Kalselteng, motor listrik pengangkut sampah ini dilengkapi 2 baterai besar dan mampu menempuh jarak lebih kurang 120 km. Selain ramah lingkungan juga hemat bahan bakar sehingga kedepannya mampu menarik masyarakat untuk beralih dari kendaraan konvensional berbahan bakar minyak ke bahan bakar listrik. Jarak tempuh untuk satu baterai itu bisa menempuh 60 km. Tadi ada 2 baterai ya, di motor listriknya ada 2 baterai. Jadi kalau terisi penuh itu sekali ngecas 1000 watt dan dibutuhkan waktu 4-6 jam per baterainya. Kalau penuh dua-duanya bisa 120 km. Efektivitas ya, jadi lebih memudahkan ya. Jadi yang pertama kan ramah lingkungan ya, jelas ya. Yang kedua ini juga kapasitasnya sampai 500-600 kilo ya, jadi bisa sekali angkut bisa banyak lah. Muhail, Banjar TV. Tuntas sudah lintas Banyumas pekan kali ini, nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Akhir kata, saya Murtasia dan yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.